Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Indonesia ini. Kami rindu setiap jemaat bisa beribadah dan merasakan kasih Tuhan dimanapun dan kapanpun. Mari kita ikuti ibadah online yang disiarkan oleh Gereja Kristen Perjanjian Baru Indonesia ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dikeluarkan daripadanya itu daripada Engkau Tuhan. Dan buat kami yang akan mendengarkannya, urapi kami, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Saudaraku, sebenarnya dalam minggu ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan tentu pagi ini juga kita akan membahas sedikit tentang apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di dalam ibadah pagi ini. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, ada satu janji yang sangat penting. Sekali lagi, ada satu janji yang sangat penting bagi murid-muridnya waktu itu. Dan janji itu adalah janji untuk kita pada pagi hari ini. Yaitu saudaraku, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya dengan cepat. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semuanya yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, janji daripada Tuhan Yesus waktu itu hanya satu janji saja, yaitu Dia akan meminta kepada Bapa penolong bagi umatnya atau bagi murid-muridnya waktu itu. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-26, dia katakan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, Saudaraku, hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah yang sampai hari ini di mana kita masih ibadah online, karena kita masih menghadapi masalah, dan bukan hanya masalah penyakit, wabah penyakit sekarang ini, tetapi akan muncul lagi masalah yang lain, yaitu masalah perekonomian, masalah krisis kasih. Demikian juga hal-hal yang lain akan sangat mengganggu kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sangat membutuhkan pertolongan. Di saat yang sama ini, di mana Tuhan Yesus pernah berjanji ya kepada muridnya dan kepada kita semua yang percaya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong kita di setiap saat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku adalah, apakah Roh Kudus itu bisa menolong semua orang? Tentu saja tidak demikian. Tetapi Roh Kudus akan menolong orang-orang yang mau ditolong. Seperti umat Tuhan saat ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang bisa diandalkan hari-hari ini. Hanya Tuhanlah, hanya pertolongan Roh Kudus saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus, putranya yang tunggal itu, penyertaan Roh Kudus itu adalah kepada orang yang berkenan. Kita akan lihat sebentar orang yang berkenan itu seperti apa, supaya Roh Kudus itu bisa memimpin menuntun orang tersebut. Kita membacanya dari Injil Matius pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-16 dan ke-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kata berkenan artinya hanya orang yang berkenan yang disertai oleh Roh Kudus. Hanya orang yang berkenan yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus hari-hari ini. Oleh sebab itu, kita pastikan bahwa kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu kita juga yakin Dia akan menuntun, memimpin kita di masa-masa sulit seperti ini. Saudaraku, bagaimana kita hidup berkenan? Ada beberapa statement yang kita akan bacakan firman Tuhan, yaitu statement daripada Tuhan Yesus itu sendiri di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4. Ketika Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya, Dia katakan apa di sana? Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Inilah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, menyatakan bahwa hidup Tuhan Yesus selama Dia ada di dalam dunia ini hanya untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Bapanya, dan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, bagaimana dengan diri kita? Kita melihat bagaimana Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu, saya mengajak kita agar hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Baik kita hidup maupun suatu waktu Tuhan memanggil kita, semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan inilah hidup yang berkenan. Dan kalau orang yang hidup berkenan, Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus akan menuntun orang tersebut. Sekali lagi, ketika kita menghadapi masalah seperti ini, Bapak Ibu, pastilah Roh Kudus akan menuntun kita. Dia akan memberitahu kepada kita apa yang boleh kita lakukan dalam hidup ini, apa yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga sampai selesainya masalah seperti ini, bagaikan angin topan yang melanda hidup kita. Tidak ada istilahnya bahwa masalah itu selalu ada, pasti akan berlalu. Ya, pasti akan berlalu. Sementara kita menghadapinya itu, saudara yang kasih Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus. Dan itu sebabnya kita pastikan bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang kita dengar dan menjadi pesan bagi kita untuk minggu ini, yaitu hidup berkenan kepada Allah dan mempersembahkan diri kita, yaitu bagaimana kita memiliki relasi yang baik dengan Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, kita bekerja sebisanya, kita bekerja dan kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, apapun yang harus kita lakukan untuk kita mempertahankan hidup kita selagi kita menjalani atau masa-masa di mana kita harus di rumah dan kita harus bekerja dengan secara sangat terbatas sekali. Tetapi kita percaya Tuhan pasti akan memelihara kita, saudara. Yang penting kita berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang begitu indah pagi, siang dan malam, saudaraku, dan kita bekerja seperti biasanya, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Inilah pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Sejak Tuhan Yesus hadir atau lahir ke dalam dunia ini, Tuhan atau kami menamainya Immanuel, Tuhan atau Allah beserta kami, atau Tuhan menyertai kami. Demikian juga pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya Dia sudah memberikan janji untuk menyertai kami, yaitu Roh Penolong, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Yang penting kami hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan oleh sebab itu, ajar kami senantiasa untuk selalu hidup berkenan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun memimpin hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita saat ini, memohon Tuhan memberkati kita untuk Dia juga melindungi kita. Diberkatilah engkau, jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan melindungi engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun engkau, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu akan terlaksana sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami umat kepunyaan-Mu, dan di dalam tangan-Mu ya Tuhan kami senantiasa berlindung. Ini doa kami pada pagi hari ini. Akhirnya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami beri kembali kepada Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga bagi kami. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.